Ya pilih ke Ceko itu sebenarnya waktu itu juga lucu alasannya karena saya punya kesempatan untuk pindah ke Jerman, ke unit di Jerman atau unit di Amerika. Cuman saya ambil alih Ceko, cuman gara-gara ada dua hal. Satu, toko-toko buka hari Minggu. Kedua, film masih bahasa Inggris. Ini non esensial dan tidak substansial sama sekali. Iya, benar sih. Tapi emang itu alasan saya sih. Halo sahabat KBRI Praha dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kali ini berjumpa lagi dengan kami, KBRI Praha, dalam acara KBRI Praha Menyapa. Kali ini sangat spesial karena kami berkunjung ke kediaman salah satu orang inspiratif, orang Indonesia yang sangat inspiratif bagi pengusaha Indonesia di Republik Ceko. Beliau adalah salah seorang pengusaha muda yang cukup berhasil dan bertahan 20 tahun tinggal di Ceko dan merintis bisnisnya hingga saat ini. Bisa dikatakan beliau adalah generasi kedua orang Indonesia yang tinggal di Ceko setelah Mamahit. Mari kita sapa, beliau adalah Bapak Inyas Worang, lebih kenal dengan Bapak Yon Worang. Selamat pagi Pak Worang. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik. Baik ya, sehat-sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Bapak, ini saya sebenarnya ini curhat sedikit. Ya. Saya ini sebenarnya terjebak menjadi host karena biasanya kan hostnya para cewek-cewek pada takut, katanya takut dengan orang ya. Saya juga terjebak nih. Saya pikir bakal ngobrol-ngobrol santai, ternyata banyak beginian. Ada kamera segala macam. Kita ngobrol santai aja Bapak ya. Ngobrol santai. Jadi sebenarnya podcast ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari Bapak, dari pengusaha Indonesia yang ada di Ceko ini, karena banyak inquiry, banyak pertanyaan yang dikirim oleh pengusaha-pengusaha muda di Indonesia yang ingin berbisnis di Ceko Bapak. Ya. Bapak sudah teruji, sudah 20 tahun berada di Ceko dan merintis usahanya dan establish hingga sekarang saat ini. Oke, langsung saja Bapak ya. Ya. Oke, langsung boleh saya katakan bahwa bisnis Bapak ini bergerak di bidang machinery, Ya. plantation Plantation di Indonesia. di Indonesia, kemudian wood industry ya. Buat industri betul. Wood industry betul. Ya. Oke, Bapak, seperti apa sih kalau bisa saya boleh tahu usaha Bapak di sini bergerak lebih spesifiknya bergerak di bidang apa, kemudian seperti apa gitu. Mohon bisa diceritakan Bapak? Ya, ini agak panjang sih sebenarnya, tapi ya kita coba persingkat ya. Simpelnya sih kita cuma melihat apa yang kita bisa kerjakan di sini untuk utilisasi kemampuan orang lokal. Siap. Pada waktu itu mungkin di Indonesia kita ngerasa ada sedikit kekurangan dari segi engineer. Jadi kita mengambil keputusan untuk memperbesar, untuk membesarkan usaha di sini di bidang machinery untuk mencari engineer lokal yang bisa memberikan solusi untuk untuk problem-problem di produksi kita di Indonesia. Dari situ setelah sebagian besar problemnya sudah selesai, udah dapat solusinya. Ya akhirnya kita coba untuk memperlebarkan usaha kita ke bidang-bidang machinery lain, industri lain di luar perkayuan, misalnya seperti packaging, di automotive industry dan lain-lain, untuk membesarkan revenue kita. Siap. Sebenarnya simpel aja sih, cuman itu aja. Berarti bisa saya katakan bahwa Bapak ini adalah wood industry non-mebel, demikian? Non-mebel, betul. Non-mebel ya. Ya. Seperti di belakang itu saya lihat ada kayak pensil yang dari apa dari Oh iya, ada pegangan gergaji, okay. pegangan kuas. Ya, jadi ya memang basis industri kita memang perkayuan. Siap. Tapi kita kembangkan ke hal-hal yang lain. Ceritanya bagaimana sih kok tiba-tiba Bapak ke bidang perkayuan? Siapakah yang menjadi role model? Dulu apa inspirasinya dari mana kok? Ujuk-ujuk kok sekarang saya ke kayu lah. Gitu. Apa dulu sebelumnya ada usaha yang lain terus gagal kemudian saya pilih kayu ini yang menjadi usaha saat ini? Bagaimana? Ya kalau mau jelasnya sih sebenarnya bukan dari saya. Jadi intinya saya sebenarnya tidak pernah punya rasa ketertarikan di bidang ini. Oh iya. Ya.
Jadi awal mula dari grup kita ini didirikan oleh kakak ipar saya dengan bantuan kakak saya yang tertua. Oke, I see. Sebagian besar di-finance oleh ayah saya. Oke. Kebetulan si kakak saya yang paling tua itu dia lulusan dari Amerika, sedangkan kakak ipar saya lulusan Jerman. Jadi mereka combine untuk ya istilahnya cari solusi di luar Indonesia untuk hal-hal yang diperlukan oleh usaha kita di Indonesia. Kenapa dipilih perkayuan? Karena pada waktu itu ada satu jenis usaha di Indonesia, di dunia yang amat sangat menjanjikan. Sedangkan suppliernya pada saat itu hanya satu dari Amerika. Jadi mereka udah pegang monopoli mungkin sekitar lebih dari 50 tahun. Iya, dimonopoli oleh Amerika ya Pak ya? Oleh Amerika, betul. Okay. Karena itu kita tertarik dan beralihlah ke perkayuan gitu. Saya itu baru join sebenarnya 2001 karena waktu itu diminta tolong. Kakak ipar saya itu pada saat itu residensinya di Indonesia, sehingga untuk dia traveling bertemu dengan customer dan supplier itu butuh waktu yang cukup banyak ya. Jadi waktunya tersita besar sekali untuk perjalanan bisnis. Jadi kurang waktunya untuk keluarga. Karena itu waktu itu dia minta tolong saya, bisa nggak untuk bantu 2 tahun. Pada waktu itu saya masih di finance, saya tinggal di London. Saya bilang ya udah, oke, bantu 2 tahun ya coba aja gitu. Padahal saya sebenarnya kalau mau jujur sih nggak ada ketertarikan sama sekali. Dan ya boleh dibilang antara sial dan untung saya nggak tahu juga ya. Tapi turn of event, sayangnya kakak ipar saya meninggal pada akhir tahun 2001. Karena waktu itu kita set up unit di Cina dan dia kecelakaan Oktober, saya lupa tanggal persisnya, pokoknya Oktober akhir lah. Dia meninggal. Jadi ini sebenarnya bulan ini komemorasi 20 tahun dia meninggal. Terus setelah itu ya karena saya pada saat waktu itu hanya satu-satunya orang yang kenal dengan jalur customer dan supplier di luar Indonesia. Jadi saya diminta oleh keluarga untuk melanjutkan. Ya udah, jadi saya bisa dibilang stuck sampai hari ini. Sangat menarik Pak ya. Dari London ya, dari London negara yang juga cukup established. Pindah ke kampung. Tiba-tiba pilih ke Ceko Pak ya. Mesti. Ya sebenarnya nggak ya pilih ke Ceko itu sebenarnya waktu itu juga lucu alasannya karena saya punya kesempatan untuk pindah ke Jerman, ke unit di Jerman atau unit di Amerika. Cuman saya ambil alih Ceko, cuman gara-gara ada 2 hal. Satu, toko-toko buka hari Minggu. Kedua, film masih bahasa Inggris. Ini non esensial dan tidak substansial sama sekali. Iya, benar sih. Tapi emang itu alasan saya sih. Di Jerman itu kotanya lebih established, lebih modern, mungkin lebih bagus, lebih bersih ya. Karena pada saat itu 2001 Ceko benar-benar masih belum lama keluar dari komunisme ya. Jadi dari gedung-gedung, dari orang kerja, dari mindset orang yang masih cenderung komunis. Sistem perbankan belum secanggih sekarang ya. Belum masih jauh lah. Bisa nge-tap ya, zaman dulu tuh si Globus belum ada di sini. Apalagi yang belum ada, KFC belum ada, terus multiplex juga belum ada, cinema belum ada, jadi ya cukup terbelakang lah. Tapi ya karena melihat 2 hal itu, ya bioskopnya jelek tapi bahasa Inggris masih bahasa asli, ya udah mendingan itu daripada ngeliatin misalnya Arnold ngomong bahasa Jerman atau Bruce Willis ngomong bahasa Jerman kan aneh. Gitu. Kalau di Amerika terlalu jauh kemana-mana, jadi untuk ke Indonesia juga repot. Untuk ke Eropa juga lumayan. Ya nggak terlalu jauh banget sih, cuman ya lumayan lah. Jadi kalau kita lihat tinggal di sini sebenarnya benefitnya cukup gede dari segi waktu, karena dari pagi itu kita bangun, kita bisa ngerjain Indonesia dan Eropa, malam itu bisa ngerjain di bagian Amerika. Baik Pak Warang, tadi kan itu apa namanya yang non substansial ya, alasan yang
kenapa bisa sampai bertahan lama di sini. Tapi alasan yang lebih substansial nih Pak, yang lebih berhubungan dengan perusahaan Bapak ini. Kenapa kok Bapak bisa bertahan atau memilih untuk bertahan di Ceko ini hingga 20 tahun lamanya? Apakah karena etos kerja orang sini yang yang baik, atau bagaimana Bapak ini? Atau environment kerja di sini yang enak, atau bagaimana Pak? Oke. Ya benar sih, yang salah satu dimension tadi, etos kerja orang sini itu memang cukup baik. Satu, dari segi pendidikan bagus sekali. Kedua, loyalitasnya cukup tinggi. Orang Ceko ini mungkin berbeda dengan orang yang kita tahu, misalnya yang dekat-dekat sini tetangga orang Poland ya. Orang Poland itu lebih adventurous gitu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan gaji sedikit di negara lain, mereka akan pindah. Hal-hal seperti itulah. Orang Ceko tuh kalau perbedaan gajinya tidak substansial, mereka nggak mau pindah. Jadi mereka mending memilih tinggal dengan gaji yang sama di tempat yang dekat dengan keluarga, tempat yang mereka biasa pergi, hal-hal seperti itulah, lebih konservatif. Jadi mereka bisa dikatakan lebih loyal Pak ya terhadap perusahaan. Iya, selama kita provide, maksudnya memang kita ada timbal baliknya ya. Betul. Tapi kita semua bisa memberikan itu ke mereka, mereka cenderung loyal. Nah ini perbedaan yang cukup besar kalau menurut saya di Indonesia. Jadi di Indonesia itu orang-orangnya lebih cenderung bersifat entrepreneur lah. Jadi setelah mereka cukup mengumpulkan uang, rata-rata ingin punya usaha sendiri. Karena mungkin mereka merasa bisa, Pak, saya sudah bisa cari misalnya ini kan. Itu memang hal yang bagus. Cuman kalau buat kita sebagai manufacturing ada sedikit kerepotan lah, karena kan harus melatih orang baru, mencari orang baru gitu. Karena kan yang namanya juga problem di manufacturing itu ada terus. Iya pasti, betul. Kita lebih enak berkomunikasi dengan orang yang sudah lama bekerja dengan kita. Iya betul. Kemudian kita tidak harus ngajarin lagi dari awal kan, seperti itu. Ya nggak hanya itu sih sebenarnya. Kalau ngomong orang kerja yang terlalu lama di satu bidang tuh kadang-kadang juga kalau orang yang nggak mau berkembang juga susah ya. Jadi kita bicara juga ini nih, misalnya nih. Di Indonesia, kita ngomonglah ke bengkel gitu. Kadang kita bisa lihat ada bengkel yang montirnya emang terbuka untuk perubahan, atau montir yang terlalu stuck dengan ilmunya dia gitu. Ya di sini tuh rata-rata orang cukup terbuka ya. Jadi kemarin-kemarin pada awal berdirinya company ini memang kita juga ada beberapa orang-orang yang punya mentalitas yang kuno. Ya mau nggak mau ya kita lepas, karena nggak bisa, menurut saya nggak bisa membawa company untuk step yang lebih lanjut, karena teknologi ini kan maju terus. Betul, setiap saat pasti berkembang. Berkembang ya. Teknologi apapun itu. Okay. Kemudian Bapak kan sudah bertahan selama 20 tahun ya, saudara-saudara, sahabat sekalian, 20 tahun di Ceko ini. Pastilah adalah yang namanya bahtera rumah tangga aja kan ada up and down ya. Up and down, ada pasang surut, naik turun dan sebagainya. Pasti mestinya bukan tanpa kendala Bapak ya. Nah, selama 20 tahun ini pasti punya kendala kan Bapak? Oh pasti. Kira-kira kendala terbesar apa Pak yang dialami? Sejauh ini sih untungnya kendala kita cuma tenaga kerja. Ya nggak cuman sih tenaga kerja. Iya pasti ya. Jadi di daerah Ceko Selatan ini kalau kita lihat unemployment rate-nya rendah sekali. Jadi untuk mencari tenaga kerja yang sesuai sulit. Betul. Dan kita bersaing dengan industri besar seperti Bosch. Bosch ini di Ceko bagian selatan mereka memperkerjakan mungkin lebih dari 10.000 pekerja kali. Dan kita tahu kan Bosch kan memberikan jaminan sosial yang bagus. Betul, iya. Walaupun gajinya sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi jaminan sosialnya sih luar biasa. Oh berarti memang masalahnya kendalanya adalah di tenaga kerja Pak ya? Tenaga kerja. Saya pikir sama dengan bisnis restoran juga. Kemarin kita sempat ngobrol, wawancara dengan salah satu restoran milik orang Indonesia yang di Praha. Memang rata-rata masalahnya di tenaga kerja Bapak. Tenaga kerja ya. Kadang mereka minta gaji yang tinggi, kemudian spesifiknya banyak sekali, terus tidak bertahan lama, jadi mereka harus cari orang yang baru lagi. Jadi rata-rata memang masalahnya di tenaga kerja. Kalau di sini sih itu mungkin tergantung jenis usahanya ya. Di restoran saya kurang tahu kalau di sini, tapi kalau lihat dari restoran-restoran yang saya pergi memang orangnya cukup banyak yang
gonta-ganti. Iya, betul. Tapi kalau di manufacturing, misalnya mesin seperti company saya ini, lebih settle rata-rata sih kalau udah masuk ya nggak keluar-keluar lagi gitu loh. Selama kita kasih, maksudnya ya kompensasi yang cukup lah sesuai dengan kemampuan mereka. Merasa nyaman kali Pak ya? Merasa nyaman di tempat ini ya. Ya. Iya Bapak, kemudian ini Bapak, ada kemudian apa ya? Seperti pertanyaan lagi dari netizen kita, dari sahabat kita yang di Indonesia. Karena kan kita menjalin relasi Pak ya, relasi dengan banyak orang. Salah satunya mungkin dari pebisnis dari Ceko. Dan tipikal orang Ceko kan dia orangnya straight to the point. Sementara kita kadang suka banyak basa-basi, kemudian melipir dulu kemana. Gitu. Nah, Bapak ini seperti apa sih karakteristik pebisnis Ceko ini? Dan bagaimana cara menjalin atau maintenance relations itu supaya bertahan cukup lama begitu Pak? Fair aja ya, iya. Terbuka ya satu sama lain. Ya namanya bisnis kan mutual benefit. Jadi ya kamu harus untung ya saya harus untung. Iya. Selama kita untungnya bagi-bagi dan semua puas atas untungnya ya pasti terjaga dengan lama. Kayaknya itu prinsip dasar deh. Jadi di luar basa-basi atau enggak, orang Ceko yang basa-basi juga mungkin ada gitu. Tapi ya kan ya itu mungkin gaya style personal aja, nggak bisa dijadikan satu generalisasi kalau bisnis Ceko itu seperti itu dan bisnis Indonesia seperti itu. Iya, itu personality ya. Kalau menurut saya lebih personality, gaya bisnis lah, masing-masing individu gitu. Oke Bapak, kemudian pastinya kita kan dalam berusaha itu menjalin hubungan ya, berhubungan dengan authority atau otoritas institusi di Ceko ya, misalnya di Bea Cukai, kemudian di Kementerian Perdagangan, Perindustrian. Nah, untuk menjaga hubungan yang baik agar perusahaan kita tetap established di sini, itu kita harus menjaga hubungan baik dengan otoritas mana saja kira-kira Pak? Hubungan baik itu gimana ya? Maksudnya biasanya kan kita harus menjaga hubungan baik dengan Bea Cukai. Di sini sih nggak. Maksudnya hubungan baik dalam arti ya kita nggak berbuat sesuatu melanggar hukum udah hubungan baik gitu. Oh gitu ya. Ya iya, jadi nggak perlu ada approachment hal lebih nggak ada. Kalau kita kan biasanya kita harus menjalin komunikasi yang baik. Sesuai peraturan aja. Okay. Kalau di sini sih. Lebih ke situ Pak ya. Iya, jadi ya kita nggak perlu ada usaha macam-macam untuk ya di luar itu, misalnya secara interpersonal, misalnya kita kenal gitu, secara pribadi gitu, kita makan bareng ya it's okay gitu. It's okay, ya. Tapi nggak diperlukan hal-hal lain di luar yang sesuai yang udah ada di peraturan gitu. Okay. Yang standar aja Pak ya. Iya. Tidak ada. Dan orang Ceko cukup teliti ya. Jadi ini ada pengalaman lucu sih, bukan lucu sih sebenarnya, ngeselin. Tapi emang terjadi dan jadi pelajaran juga buat kita. Di Indonesia itu dan Eropa ada perjanjian namanya FLEGT, PFALGT. Jadi perjanjian verifikasi sumber kayu. Di mana kayu Indonesia itu kalau udah mempunyai sertifikat FLEGT ini dijamin bukan berasal dari sumber ilegal. Oke, I see. Yeah. Waktu itu terjadi kesalahan sorry. Yeah. Ini mesti berdiri dulu kayaknya. Yeah. Terus ya. Ya. Jadi kesalahan di mana kantor yang mengeluarkan sertifikasi ini di Indonesia membuat kesalahan code. Jadi input code-nya salah. Di negara-negara lain lolos di Eropa. Oke. Iya, karena mungkin customnya juga mungkin agak-agak cuek kali ya. Nah di Ceko ketahuan. Teliti banget. Iya, jadi dia balikin ke kita, dia bilang bisa dirubah, dan waktu itu karena masa-masa awal ada kesulitan untuk merubah. Saya nggak tahu detail persisnya ya. Tapi akhirnya at the end of the day kita kirim balik shipment itu ke Indonesia. Wow. Yeah. Untung customer kita di sini juga paham. Ya, paham atas permasalahannya, mereka cukup banyak membantu dan kooperatif ya. Akhirnya kita sharing cost-nya dan dikirim balik dengan kode yang benar. Yeah. Jadi kalau lihat dari perbandingan antara Ceko dengan negara lain di EU, mungkin orang Ceko ini karena biasa di sistem komunis zaman dulu ya, jadi amat sangat teliti. Teliti sekali ya. Jadi semuanya tuh diperiksa gitu. Betul. Oke, menarik Bapak ini. Terkait bahan bakuan, Bapak cerita bahwa sempat
sempat ada masalah tentang apa ya, pendatangan bahan baku ya. Iya. Kan kayu itu tadi harus ada apa namanya yang sertifikat flag ini kan. Berarti oke, bahan bakunya itu dari Indonesia atau dari sini Bapak, kayu gitu? Kayunya dari Indonesia. Dari Indonesia. Diproses di Indonesia. Diproses di Indonesia. Kemudian jadi kayu itu ada 2 macam kalau di grup saya. Ya. Ada kayu yang kita source dari sumber kita sendiri. Dari Indonesia, ada kayu yang kita beli dari luar, kita proses jadi barang jadi atau barang setengah jadi di Indonesia, kita ekspor. Ya barang setengah matang lah ya. Ya. Bukan barang mentah lagi. Jadi diproses dulu setengah. Nggak bisa juga kan. Kalau kirim terlalu mentah gelondongan. Raw material nggak bisa dong. Gelondongan nggak bisa. Ya sebenarnya memang bagus sih kalau menurut saya, karena yang di Indonesia itu kan orang selalu cari gampang ya. Betul ya. Yang namanya ekspor raw material itu paling gampang. Iya. Udah tinggal potong, kirim. Tuh. Tapi kan justru nggak ada additional benefit. Iya betul. Karena nggak memperkerjakan jumlah misalnya pekerja Indonesia yang banyak atau segala macam enggak. Tapi ya susah ngomong ya, maksudnya ini pilihan bisnis juga sih. Betul ya. Berarti harus memperhatikan AMDAL juga Pak ya, analisis mengenai dampak lingkungan ketika kalau udah urusan Indonesia. Saya nggak bisa ngomong soal orang lain ya, tapi betul. kalau untuk kita sendiri ya, karena kita kan semua kayu kita bersertifikasi. Jadi kita punya yang namanya FSC dan PEFC. Dan itu kita punya kalau nggak salah FSC dari awal 90 apa pertengahan 90-an lah gitu. Jadi salah satu pionir di Indonesia. Tapi ya dari masa itu sampai mungkin 3 tahun yang lalu sih FSC ini belum ada value-nya. Jadi kalau kita ditanya sama customer gitu, atau nggak kita gini, biasanya kita promosi ke customer lah. Kita bilang, oke, kayu kita nih punya FSC nih. Oh iya bagus gitu. Harganya berapa? 10% di atas. Oke, nggak jadi gitu. Jadi mereka belum bisa lihat value-nya dari FSC itu sendiri. Padahal kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi, kenapa kita adaptasi misalnya FSC di awal lah ya. Karena kan kalau kita lihat kayu, industri kita kan butuh raw materialnya paling besar apa ya, kayu. Jadi kita perlu kayu yang sustainable, yang terus-terusan ada. Untuk menjamin itu dengan adanya sertifikasi ini, kita dipaksa untuk melakukan tindakan forestry yang bertanggung jawab. Betul, iya. Jadi sustainability-nya juga jadi ada. Terus juga mungkin yang zaman sekarang lagi hits mungkin carbon neutral, carbon footprint-nya juga kecil, dan mungkin carbon surplus kalau kita hitung dari emisi yang kita keluarin untuk motongnya ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh menurut saya kalau mau bertahan untuk jangka waktu yang lama sebagai company perkayuan, kita harus mulai memikirkan hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan lingkungan. Betul. Tapi sebenarnya ini bagus juga loh Bapak. Artinya meskipun perusahaan Bapak di Ceko ya, di luar negeri, luar Indonesia, tapi masih juga import kayu dari Indonesia, which is itu akan akan menyerap tenaga kerja Indonesia juga Pak. Akan ada pemasukan bagi Indonesia juga. Ya, kita labor intensif memang kalau di Indonesia. Karena nggak gini. Kenapa di sini, kenapa di Indonesia, dan kenapa di negara lain? Kita juga harus lihat keperluannya. Jadi kayak misalnya gitu, unit pengolahan kayu dari plantation misalnya nggak bisa dikerjain di sini karena labor intensif. Labor sini mahal, nyari labor susah. Ya berapa costnya coba? Makanya dikerjakan di Indonesia. Di sini pun sebenarnya banyak kayu-kayu Pak. Berarti apakah tidak tertarik untuk mengambil dari sini saja? Oh, kita pernah analisa. Problemnya balik lagi ke tenaga kerja. Iya, itu lagi ya. Iya. Jadi untuk jenis kayu kita ada kesulitan karena kita mungkin kalau investasi 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu oke ya. Tapi sekarang ini kan istilahnya biaya masuknya udah mahal. Iya. Dan cari orang kerja juga susah gitu loh. Betul. Jadi kalau kita mau full otomatis untuk produksi specifically untuk produk yang saya mau gitu, costnya mahal sekali gitu. Iya, kemarin kan sempat ada itu Pak, INACE, Indonesia Central Eastern Business Forum. Salah satu concern yang dibahas adalah tentang naiknya kontainer pengiriman
dari Indonesia ke Eropa. Ya. Itu sempat pada ini, iya kami agak terlambat karena kontainer dari Indonesia mengalami kenaikan. Apakah Ya. itu juga berefek pada perusahaan Bapak itu? Semuanya berefek, dan Semua itu juga nggak berefek, nggak cuman berefek dari Indonesia, dari Cina juga sama. Oh iya sama ya. Iya sama, Tetap mungkin cost-nya lebih mahal. parah lagi. Iya. Oke, menarik Bapak. Jadi ya untuk orang-orang di Eropa, kalau menurut saya mereka nggak punya option, dan mereka malah kalau saya lihat ya sekarang cenderungan untuk outsource mereka itu mulai keluar dari Cina. Oke, I see. Bukan gara-gara apa-apa sih, cuman gara-gara untuk minimize resiko aja. Iya betul. Untuk memperkecil resiko supply. Jadi kalau misalnya nggak bisa dapat dari negara A, ya ada negara B bisa. Iya, supply. mereka tidak mau ketergantungan juga kan dari satu negara, makanya mereka punya pilihan yang lebih banyak. Ya kayak sekarang kita lihat kan ada kata shortage dari chip buat mobil, penjualan mobil jadi turun kan. Iya. Itu kan imbasnya kan kemana-mana. Betul, iya. Oke. Kemudian Bapak terkait kan Bapak produksi banyak sekali itu, ada gagang gaji, gagang ketok, pensil, Ya, barang-barang umum lah. Barang-barang umum. Kemudian perusahaan mana nih Pak yang selama ini menjadi mitra Bapak di sini, dan misalnya perusahaan mana yang menjadi konsumen perusahaan kayu dari Bapak, produk kayu dari Bapak? Wah, kalau mitra sih banyak ya. Banyak Maksudnya kan customer lah, konsumen ya. Stabilus, One Cosmetic, Stadler, Faber-Castell, partner. Kita berpartner dengan Faber-Castell. Oke, siap. Apalagi ya, hampir semuanya lah. Mungkin Derwan, Wistoba, banyak lah. Tadi yang sebut belum terjawab Bapak tentang otoritas di Ceko yang frequently sering dihubungi gitu loh. Iya, yang normal-normal aja lah, pajak lah, custom, lokal, ya bayar-bayar, ya pajak lokal, pajak tanah. Pajak ya? Iya, cuma itu aja sih. Nggak ada hal yang spesifik yang kita harus lakuin kok. Kalau menurut saya ya ini antara sedih tapi lucu juga. Kalau udah berusaha di Indonesia, udah bisa bikin perusahaan Indonesia, bikin perusahaan di Ceko mah gampang. Oh iya? Lah iya gampang lah. Indonesia kan bikin perusahaan mungkin zaman sekarang sih jauh lebih gampang ya. Zaman dulu kan ribet. Ribet sekali Pak ya. Ya, kalau orang Indonesia punya ketakutan bikin usaha di luar negeri sih ya lucu aja gitu. Iya, betul. Ya asal jangan ini ya, maksudnya kalau emang udah niat ngumpetin pajak ya mungkin susah gitu. Iya. Kemudian Bapak, kan ini bahasa ya, bahasa kan beda. Bapak lebih berhubungan dengan orang Ceko yang menggunakan bahasa Ceko atau menggunakan bahasa Ceko campur Jerman sih banyak kan. Kalau di industri ini dan di daerah ini Ceko dan Jerman. Kalau generasi muda orang Ceko udah lebih bisa bahasa Inggris. Oke, betul. Tidak seperti saya dulu di negara yang mana itu susah sekali. Iya. Di sini lumayan. Iya. Karena kan perbatasan. Iya. Di sini dekat sekali sama Jerman dan dekat sekali sama Austria. Jadi mau nggak mau mereka at least bisa bahasa Jerman. Iya, betul. Kemudian Pak, terkait kembali lagi ke awal nih. Sebenarnya kita udah jauh, tapi kembali lagi banyak sekali inquiry tentang perintisan bisnis ini Pak. Yeah. Kan kalau di restoran kemarin sempat wawancara itu kan ada pengusulan nama dagang ke kantor ke kementerian, kemudian mencari tempat, izin ke pemilik tempat, kemudian mengurus utilitas, klaudasi, kemudian meminta izin dagang. Kalau di perusahaan seperti manufacturing seperti Bapak ini lebih simpel lah. Malah lebih simpel ya. Iya lah, restoran lebih repot. Iya, lebih repot. Iya, karena berkaitan sama kesehatan. Iya, sanitasi dan lain-lain. Bisa diceritakan Bapak step-step atau bagaimana kalau ingin misalnya? Saya kurang paham ya restoran ya. Saya cuman dulu pernah berpikir untuk buka restoran di sini karena ada ditawarkan oleh Pilsner Urquell. Dulu kan mereka punya kayak semacam franchise program kan, yang The Pub. Jadi buka di mana-mana gitu. Dulu teman saya ada yang ngajakin orang lokal, dia bilang mau nggak kita invest bareng di sini gitu. Saya lihat. Ya returnnya ada, cuman ya kan saya orangnya agak males nih sebenarnya. Jadi kerjaannya sih bejibun gitu. Iya, betul. Lebih merepotkan ya. Iya, jadi mendingan nggak usah deh. Iya.
Kalau di bidang manufacturing sendiri, step-stepnya seperti apa? Nggak terlalu Dari susah awal. sih. Yang penting kan maksudnya dari segi safety-nya udah ada segala macam memenuhi kriteria, udah itu aja. Nggak serumit restoran. Tuh. Ya, berarti kalau misalnya ada orang Indonesia mau membuka bisnis di sini, misalnya bisnis apa dulu gitu? Iya, pasti beda-beda Pak ya. Iyalah. Kalau punya Bapak sendiri manufacturing itu dari awalnya? Ya karena kita terus terang kita nggak nemu solusi di Indonesia. Gitu. Oke, itu aja. Jadi gini, kalau saya lihat ya, engineer Indonesia tuh banyak yang bisa bisa kasih solusi yang kita perlu. Itu nggak banyak sayangnya. Misalnya ada banyak tapi mahal. Ya nggak banyak sih, nggak banyak juga dan mahal. Iya. Jadi kalau dihitung-hitung murahan di sini gitu. Iya betul juga. Dan jumlah orangnya juga yang punya skill itu juga cukup banyak. Waktu itu ya, itu kita bicara 90-an awal ya. 90-an. Kalau sekarang sih susah. Tapi sekarang ini emang di Eropa ini berat lah kalau untuk soal manufacturing seperti ini. Iya, betul. Karena cari labor susah, kedua cari juga engineer juga lumayan susah. Ya kita bicara ini aja sih dari birth rate. Iya. Jadi kita kalau invest di dimanapun, kalau saya prinsip dasarnya saya coba lihat untuk angka kelahiran di tempat tersebut. Angka kelahiran di tempat tersebut. Iya. Ini Ya jadi misalnya Ceko nih, Ceko kita bicara birth rate-nya berapa sih Ceko? 14 apa 17 sih? berapa ya? Coba, bentar ya. Dicek dulu. Birth rate-nya kayaknya kecil juga Ceko. Kecil, di bawah 2 pasti. Iya. Birth rate di Ceko. 171 2019 ya. Indonesia kalau nggak salah 2,4 ya. Nah ini hubungannya apa nih Pak? Saya masih belum paham, masih belum dapat nih hubungannya. 2,29 udah turun nih Indonesia. Benar juga loh. Hubungannya jelas lah. Makin banyak orang kan artinya populasinya menambah. Betul. Iya. Jadi potensi cari labor lebih gampang. Kalau kita lihat jangka panjangnya ya. Kalau misalnya di populasi, ya otomatis makin susah lah cari tenaga kerja ke depan. Betul. Kan banyak generasi makin tua. Iya betul itu ya. Gitu. Oke. Korelasinya itu ya. Iya, jadi kita kalau mau investasi satu tempat, investasi itu kita kan nggak lihat cuma buat 3 tahun atau 5 tahun kan. Jangka Kita panjang. lihat kan 20 tahun, 30 Iya. tahun, 40 tahun. Iya, Ya kita harus lihat itulah bertrade gimana trennya. Iya. Kayak di Cina gitu. Cina sekarang kalau nggak salah 171 nih sebentar. Apa 141 ya malah. Saya suka kutuk-kutukar nih. Ya kebanyakan ini data. sahabat sekalian, ternyata birth rate itu mempengaruhi tentang investasi loh ya, investment. Jadi semakin tinggi birth rate itu potensi investasi itu harus semakin tinggi ya Pak. Orang itu membuatnya seperti itu. Saya baru paham nih hubungannya investasi dengan birth rate ini. Ya, saya juga baru paham sih. Cina sekarang 170. 170. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk investasi jangka panjang dengan adanya misalnya natural resources juga Indonesia sebenarnya paling bagus. Iya, betul. Ya, human resources banyak, Ya. natural resources banyak juga. Ya, cuman yang harus perbaiki mungkin kualitas dari Betul, ya. dari Tenaga kerja dari itu labor sendiri ya. force-nya. Oke. Ya, dan mungkin politisasi dari labor force itu sendiri. Yes, itu ya. Semoga ya Indonesia kedepannya lebih baik kan karena sekarang sudah melek pendidikan nih Bapak ya. Sudah banyak generasi yang sadar pendidikan, Ya. tinggi, pendidikan tinggi. Yang penting adalah ya itu benar Bapak tadi bahwa jangan sampai ada politisasi berlebih ya itu. Ya. Mungkin politisasi pastilah. Di manapun ada politisasi. Pasti ada, seluruh dunia ada itu. Ya. Tapi semoga ya. Cuma ada yang lebay, ada yang kurang. Jadi Iya. kalau bisa Indonesia dikurangin dikit lah. Ya betul. Karena kan kemarin sempat itu kan yang penemu vaksin salah satunya kan yang dari di Inggris itu kan orang Indonesia juga. Berarti kan kita mempunyai generasi tangguh juga kan gitu. Oke Bapak, sebelum berakhir ini satu lagi, mungkin 2 atau 1 lagi pertanyaan. 2020 merupakan tahun yang suram ya seluruh dunia. Seluruh dunia, semua sektor hampir mati itu. Apakah itu berpengaruh juga pada perusahaan? Pengaruh. Terus pasti pengaruh. Kemudian bagaimana cara mengatasi permasalahan itu? Kita bicara di sini nih. Kalau di sini kan dapat support dari pemerintah. I see. Oke. Ya lumayan lah jadinya napas masih. Ya. Kalau Indonesia paling relaksasi pinjaman. Indonesia ya itu dia problem ya. Untungnya lah banyak untungnya kalau Indonesia. Orang Indonesia kan suka ngomong untung kan. Ya maksudnya di industri kita sendiri itu
dropnya nggak terlalu parah. Iya. Karena berkaitan dengan ini kan kebutuhan sehari-hari. Iya, betul. Jadi masih oke. Iya. Nah yang di sini sih yang mesin apa ya? Kita ngerjain order yang lama-lama aja juga masih keteteran. Jadi sebenarnya 2020 juga nggak terlalu pengaruh sih. Karena order yang lama pun masih tertunda masih belum dikerjakan. Berarti ada pandemi kita masih bisa ngerjakan. Yang jadi problem paling besar justru kita nggak bisa kerja karena kan waktu itu kan sempat dibatasin kan. Restriksi ya. Ya. Jadi itu aja. Kalau yang dari kayunya sih ya 2020 cukup jelek, tapi ya sekarang meningkat cukup jauh ya karena mungkin stok orang juga menurun, jadi mereka harus memenuhi stok. Iya. Itu aja sih. Oke, kita sudah bicara panjang lebar sekali ya. Jadi para sahabat, jadi tadi kita sudah tahu dari Pak Urang kayaknya santai banget gitu ya. Saya tadi kan tanya bagaimana kendala, santai aja, biasa aja gitu. Kalau kita berpikir orang Ceko susah, enggak, biasa aja. Jadi ya tidak ada kendala yang cukup berarti ya karena menurut Pak Urang orang Ceko cukup asik kok dalam berbisnis dan karakteristik orang itu tidak secara general tapi lebih ke individualistis ya Pak, lebih ke individual, lebih ke personal orang itu sendiri, tidak bisa digeneralisasi gitu. Iya. Kemudian tentang proses kan kita takut karena banyak yang bilang bahwa bisnis di Ceko itu sangat rumit, sangat panjang prosesnya. Tapi orang kembali lagi santai aja, biasa aja, ya cukup ke ini itu dan kita tidak perlu approach yang lebih kepada otoritas setempat. Yang penting kita standar menaati peraturan itu aja, itu akan sangat mudah sekali seperti itu. Kemudian apalagi ya, ya saya pikir itu sih yang berhubungan dengan orang-orang di Ceko ya, baik otoritas maupun rekan bisnisnya gitu. Nah Bapak, ini sangat terakhir. Kira-kira ke depan mimpi Bapak ini seperti apa? Ke depan Bapak mungkin punya, saya ingin menjadikan perusahaan saya menjadi barometer perusahaan kayu atau mimpi ke depan bagaimana Bapak? Kalau mau jujur nggak punya mimpi saya. Mimpi ya? Saya jarang mimpi. Saya cuma lihat ya lebih karena logika aja ya. Maksudnya ya apa sih yang kita cari di bisnis kan? Ya profit ya, naikin profitabilitas aja, udah memperbesar pasar, cuman itu aja. Itu aja ya. Iya. Santai sekali. Bukan santai lah, maksudnya realistis. Ngapain buat yang karena kan segini, kalau balik lagi gitu loh, saya ini sebenarnya orangnya agak males lah, maksudnya pengen lebih banyak nikmatin hidup lah. Iya betul. Jadi ya kerja itu seminimal mungkin aja. Realistis. Jadi realistis. Iya. Kemudian Pak, pesan-pesan untuk pengusaha-pengusaha Indonesia ini yang ingin berbisnis ke Ceko atau yang baru merintis karir bisnisnya, seperti apa Pak? Ya apa ya? Yang paling utama ya cari dulu tujuannya apa gitu. Cari tujuannya apa ya? Tujuannya apa gitu, mau berbisnis di Ceko. Apa yang dicari gitu, karena kalau kita lihat kan Ceko cuma negara 10,6 juta. Terus GDP-nya juga nggak tinggi-tinggi amat di Eropa, ya lebih tinggi daripada Indonesia lah ya, tapi nggak tinggi-tinggi amat. Yang artinya konsumsi juga mungkin kurang dibanding Indonesia gitu. Betul. Jadi kalau mau berbisnis di Ceko tuh mau ngapain dulu gitu loh, mau jualan barang. Trader mau gitu ya, bikin barang atau mau apa gitu. Jadi kita harus tahu juga gitu loh, maksudnya kita tuh mau ngapain di Ceko seperti apa ya. Kalau cuma mau jualan barang dari Indonesia gitu, kenapa enggak tenaga dan energinya itu ya tenaganya itu dipakai untuk promosi produknya di negara kita sendiri gitu. Iya. Karena Indonesia kalau kita ngomong berapa? 272 juta sekarang. Iya, 270 juta Pak. Ya 270 juta plus birth rate yang masih di atas 2, potensinya gede banget. Gitu. Sedangkan di Ceko yang namanya depopulasi itu jelas. Karena sekarang aja pekerja saya yang buat perkayuan aja banyak yang dari Ukraine. Dari Ukraine Pak ya? Iya, tenaga kontrak. Ya. Betul.
karena kekurangan tenaga kerja lokal gitu. Oke. Jadi mau jual apa gitu. Iya. Manufacturing apa gitu, lihat dulu added value atau enggak gitu. Jadi Ya. sahabat sekalian itu apa ya? Kalau mau berbisnis ke sini ya lihat dulu tujuannya seperti apa, kemudian Ya. mau cari apa sih? Ya, sementara di sini kan populasinya kecil, bit rate-nya juga kecil Ya. gitu Pak ya. Dan jangan lupa juga ya, kalau kita lihat dari ini kan kita semua udah tinggal Ceko kan. Iya. Baru sekarang ini kan orang Ceko agak konsumtif. Iya. Kita bicara 10 tahun yang lalu mana konsumtif mereka. Ya, ada. Mereka ini negara saver. Mereka Saver betul iya. betul. Bahkan Mereka nabung duit kebanding spending duit gitu. Iya Jadi betul. Iya betul. kalau mau jualan sesuatu apa ya? Iya. Furniture paling sekarang. Iya betul juga. Tapi juga itu udah banyak sekali. Iya. Bukan negara konsumtif Pak ya. Sekarang udah mulai sih, tapi nggak setinggi konsumsi negara-negara Iya. Eropa lain ya. Iya. Karena ada mentalitas sih. Betul. Makanya waktu krisis 2008 juga di sini kalau lihat sejarahnya nggak terlalu kena parah. Iya. Oke Pak Worang, sangat menarik. Terima kasih. Saya yakin bahwa informasi ini akan sangat bermanfaat bagi para sahabat KBRI Praha atau sahabat bisnis, sahabat muda Indonesia yang ingin menjalin bisnis, menjalin relasi dengan pengusaha-pengusaha di luar Indonesia ya. Perlu saya informasikan bahwa Pak Worang itu tidak hanya sekedar trader, tapi juga memang benar-benar real pengusaha, karena di sini ini adalah kantor Pak Worang. Di belakang ada gudang yang untuk pekerja ya, pembubutan dan pembuatan. Ada pabrik. Ada pabrik di sini. Jadi tidak hanya sekedar trader, tapi juga produsen ya gitu. Jadi, oke Pak Worang, terima kasih. Sama-sama, terima sangat kasih waktunya. Inspiratif ya. Semoga ada gunanya. Semoga nanti kita dapat bertemu kembali dan Pak Worang ada ide-ide lain yang juga menginspirasi sahabat-sahabat sekalian di Indonesia. Moga. Siap, saya cukup bangga punya Pak Worang, orang Indonesia yang berhasil di luar negeri dan establish hingga 20 tahun. Luar biasa, sangat menginspirasi. Ya, baik. Oke, sahabat KBRI Praha, terima kasih. Sekian perbincangan menarik dengan sosok inspiratif dari Indonesia di Praha. Semoga perbincangan ini menginspirasi sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan terkait bisnis dan usaha lainnya, silakan email kami di ya. Oke, terima kasih Pak Worang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nasledano Pak Worang. Nasledano. Terima kasih.